Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Sahrul dari channel Kang Jun. Pada kesempatan kali ini gue mau lanjut share tutorial Microsoft Excel. Pada kesempatan ini gue mau share cara filterisasi data, pivot table, dan conditional formatting pada Microsoft Excel. Nah, langsung aja ke tutorial yang pertama adalah filterisasi data. Filterisasi data ini berfungsi untuk memfilter data-data yang akan ditampilkan. Bukan berarti data yang nggak ada itu berarti kita delete ya, enggak. Cuman kita sembunyiin gitu, kita hidden. Dan yang kita pilih sesuai dengan kondisinya yang akan muncul. Langsung aja ke caranya. Caranya ini lo tinggal ctrl-a data, lalu lo di sini ada sort atau filter. Nah, lo pilih filter. Nah, di sini udah muncul kayak drop down di atas header ini. Nah, di sini lo bisa filter, misal sebagai contoh gue mau ambil regionnya. Regionnya itu Central Java, terus West Java, lalu East Java. Nah, di sini ada 3 data yang difilter. Kita oke. Nah, otomatis cuman yang tadi kita pilih doang yang muncul. Nah, di sini juga bisa untuk multiple data yang bakal kita filter. Jadi misalnya ini kan region kita filter, lalu kita bisa filter juga di exam. Misalnya kita mau munculin yang lulus doang, lalu oke. Nah, otomatis yang sini lulus doang. Nah, di sini juga bisa lagi multiple lagi, kita tambahin lagi, misalnya yang klasternya cuman balom ini kita hapus. Nah, kita otomatis ini datanya semua setelah difilter di region, terus yang exam yang lulus saja, lalu yang klasternya ini tidak ada balom. Nah, kalau udah kita tinggal ctrl-a, kita copy. Nah, kita pastinya di sini. Nah, otomatis yang ke copy ini cuman data-data yang tadi kita filter doang. Nah, langsung aja ke bahasan yang kedua adalah pivot table. Ini kita clear dulu cara biar nge-clear filter ini biar muncul lagi semua datanya itu di sini. Sort atau filter. Nah, ini clear. Nah, otomatis dia kebuka lagi semuanya. Yang kedua itu adalah pivot table. Caranya sama. Untuk pivot table ini berfungsi untuk summary data atau recap lah, kalau bahasa kita mah recap. Yang ini kondisinya gimana, ini kondisi gimana gitu. Nah, caranya itu kita ctrl-a lalu ke insert. Nah, di sini ada pivot table. Kita pilih aja pivot table. Nah, di sini range-nya yang kita select. Nah, di sini mau ditaruh di mana pivot table-nya? Kita mau di worksheet baru atau mau di existing? Gua mau di worksheet baru, kita oke aja. Nah, otomatis di sini ada kayak gini pivot table 1 dan dia bikin worksheet baru. Nah, di sini ada kayak pivot table fill. Nah, fungsinya itu untuk ngejadiin kondisinya. Sebagai contoh, gua mau di kolom itu yang ke sebelah ya, yang ke samping. Kolom itu yang ke samping. Sebagai contoh, gua mau exam itu di kolom. Nah, otomatis di sini ada lulus atau belum lulus, karena di sheet 1 ini cuma ada row lulus dan belum lulus. Nah, terus misalnya di region ini mau gua taruh di row itu yang ke bawah. Sebagai contoh ini region di bawah. Nah, yang muncul itu yang data-data ini doang. Nah, yang di sini dia otomatis muncul di row di sini. Nah, bisa juga kita tambahin multiple row. Misalnya kita mau grouping itu dari region. Nah, di region itu kan di bawahnya ada cluster. Jadi kita mau masukin aja di cluster di bawahnya. Nah, dia otomatis kayak gini. Jadi di bawah itu ada Pajajaran dan ada Pakuan. Di Central Java ada Semarang. Nah, ini di filternya juga bisa kita masukin misalnya status. Nah, di sini ada statusnya. Nah, di sini kan cuma ada recent doang. Berarti
kalau ada yang lain kita bisa filter, misalnya data yang akan muncul yang desain doang gitu. Nah, selanjutnya itu di value ini. Value itu kita bisa drag name atau primary key, sama aja. Yang penting mah yang bisa kita counting di sini. Sebagai contoh, gua mau masukin di name ini di value. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini ada yang lulus dan belum lulus datanya. Nah, ini untuk pivot table biasa. Kita mau coba pivot table classic, itu caranya gampang juga, sama kurang lebih. Kita pilih dulu datanya, kita duplicate aja biar nggak lama. Kita paste di sini di bawahnya. Nah, di sini kita bisa jadiin pivot table classic itu biar ke samping datanya, biar bagus gitu. Buat laporan jadi enak. Caranya itu klik kanan sini, terus pivot table option. Nah, di sini di display ini kita pilih sebentar. Nah, di sini di display itu di classic pivot table layout kita pilih aja. Nah, otomatis dia ada kayak gini ya. Di sini kan ada kayak kurang rapi gitu ya. Di sini bisa kita yang bos total nih, bos, kita bisa hidden dengan cara klik kanan di sini yang ada totalnya ini, kita klik kanan. Nah, kita subtotal regionnya kita uncheck list, kita klik aja. Nah, hilang dia. Nah, di sini kan jadi bagus ya. Misalnya bos nih Pajajaran, dia klasternya Pajajaran Pakuan. Summary-nya itu yang belum lulus itu 2 dan yang sudah lulus 3 untuk Pajajaran, totalnya 5. Sebenarnya sama aja datanya, tapi cuman dia kayak ke samping gitu untuk yang row-nya. Nah, untuk ini berguna itu untuk rekap. Sebagai contoh kayak yang ini, yang di klaster Kalibata region headquarter itu yang lulus itu 35 orang dan yang belum lulus itu 37 orang. Nah, di sini tuh kita bisa klik juga, kita klik 2 kali aja. Nah, otomatis ini kelihatan data-datanya yang belum lulus, yang sudah lulus. Nah, ini hanya muncul yang sudah lulus, atau kita bisa di grand totalnya juga bisa klik 2 kali aja. Nah, muncul dia yang belum lulus dan yang sudah lulus, regionnya Kalibata. Nah, ke step selanjutnya itu gua mau ngajarin conditional formatting. Sesuai namanya itu adalah format sesuai kondisi yang ada. Sebagai contoh ini gua jadiin table biasa dulu. Gua hapus dulu ininya, klasternya biar bagus. Nah, jadi seperti ini aja biar simple gitu, sebagai contoh doang kan. Nah, sebagai contoh gua copy dulu ini. Gua paste di sini, klik kanan, paste values. Nah, jadi kayak gini datanya. Di sini kita bold, terus ininya kita pilih yang ini. Warnanya warna kuning. Nah, kan ini kan ada yang ini. Di sini grand totalnya juga kita samain. Kita pilih ini. Ini yang kuning. Nah, gua mau ngitung persentase kelulusan. Di sini kan ada lulus, ada grand total. Yang belum lulus ini 3 orang. Di sini gua mau masukin persentase kelulusan. Nah, cara nyariin itu persentase kelulusan itu sama dengan lulus dibagi grand total. Nah, di sini ketemu bilangan desimalnya, nanti kita convert aja jadi persentase. Nah, di sini keluar persentasenya, kita tarik ke bawah. Di sini juga kita kasih ini. Nah, sini kan muncul ya untuk ininya persentase kelulusannya. Gue mau nyari yang paling besar itu kayak ini mana gitu, region mana. Caranya gampang, kita conditional formatting aja. Kita pilih dulu datanya, terus conditional formatting. Nah, di sini bisa langsung ke ini color scale. Misalnya kita yang paling besar itu warnanya hijau. Nah, kita pilih aja yang ini.
Nah, otomatis dia kayak gini akan muncul. Biar lebih rapi lagi, kita tinggal klik kanan di sininya, di persentase kelulusannya klik kanan, kita sort, lalu largest to smallest. Nah, dia akan muncul gini. Nah, untuk grand total ini kan di tengah-tengah nih ya, kita tinggal Ctrl X lalu paste di bawahnya, lalu kita ke atasin. Nah, jadi bagus. Ini kita ganti aja warnanya. Kita ganti warnanya biar kelihatan. Nah, di sini kelihatan totalnya itu persentase yang sudah lulus itu 69, sedangkan untuk area S Java udah 100%, Tangerang udah 100%, dan yang paling jelek itu ini 50% itu untuk Dekar, terus Central Java juga 50%, dan Headquarter paling banyak 54% yang 54 orang dengan persentase lulusannya 57%. Nah, di sini juga kita bisa tambahin lagi conditional formatting, lalu kita tambahin icon. Nah, di sini banyak ikonnya. Sebagai contoh, gue mau ambil yang ini, yang indikator ini. Kita klik aja. Nah, otomatis di sini muncul dia untuk ikonnya. Ini untuk conditional formatting. Nah, mungkin sampai sini dulu tutorial kali ini untuk filterisasi data, terus pivot table dan conditional formatting. Jangan lupa like kalau suka, komen kalau masih ada yang gak ngerti atau mau request tutorial. Share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian ini berguna banget tutorialnya. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video-video lainnya. Terima kasih.